Untuk menjawab soal penalaran umum, biasanya akan disediakan teks. Teks yang kalian simak berikut, ini adalah teks yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Teks ini terdiri atas 4 paragraf. Nah, sebelum membaca soal, kalian dapat membaca teksnya secara sekilas. Ingat ya, sekilas saja membaca teksnya untuk mengefektifkan waktu pengerjaan soal. Jadi, membaca sekilas ini perlu kalian lakukan agar kalian mendapat gambaran saat kalian hendak menjawab soal. Untuk mendalami isi teksnya, bisa kalian lakukan nanti setelah kalian membaca soalnya dengan teliti. Nah, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Di sini ditunjukkan bahwa paragraf yang digunakan adalah paragraf 4. Nah, berdasarkan paragraf 4, manakah di bawah ini yang termasuk pernyataan yang benar? Jadi soal ini mempertanyakan pernyataan yang benar dalam paragraf 4. Kita bisa langsung fokus saja ke paragraf 4 yang disediakan pada teks. Nah, berkaitan dengan soal pernyataan berarti kalian harus memilih pernyataan yang memang dibahas pada teks tersebut, terutama pada paragraf keempat. Nah, kita lihat ya, kita lihat paragrafnya untuk menjawab masing-masing pernyataan ini. Kita lihat dulu pernyataan yang A. Di sini dikatakan sekitar 80% gempa bumi terbesar terjadi di Indonesia. Nah, kata kuncinya di sini adalah gempa bumi besar di Indonesia. Nah, kita lihat pada paragraf keempat, apakah dibahas seperti itu? Nah, ternyata jika mencermati paragraf keempat pada teks ini, 80% gempa bumi terbesar itu bukan hanya di Indonesia, tetapi di sepanjang daerah cincin api Pasifik. Jadi kata kuncinya tadi tidak sesuai. Kalau tadi di pernyataannya kan gempa bumi terbesar itu di Indonesia, sementara pada teks ternyata 80% gempa bumi terbesar itu adanya di sepanjang daerah cincin api Pasifik. Nah, jadi pernyataan yang A ini kurang tepat ya. Lalu kita lihat yang B. Negara-negara di cincin api Pasifik mengalami 5.000 kali gempa setiap tahun. Nah, ini berarti kata kuncinya itu negara-negara di cincin api Pasifik mengalami 5.000 kali gempa. Kita cek teksnya. Nah, di sini ada kata kunci 5.000 gempa di kalimat kedua. Kita dalami kalimat kedua pada paragraf keempat ini. Nah, di kalimat 2 ini disebutkan bahwa menurut catatan BMKG, Indonesia setiap tahun diguncang sekitar 5.000 gempa. Jadi jika melihat kata kuncinya di sini ada Indonesia dan 5.000 gempa. Sementara pada pernyataan yang tadi negara-negara di cincin api Pasifik, jadi tidak spesifik ke negara Indonesia pada pernyataan yang B ini. Jadi pernyataan yang B ini salah ya. Nah, kita lihat yang pernyataan C. Di sini disebutkan hanya 20% negara yang tidak pernah mengalami gempa. Tidak pernah mengalami gempa dan letusan gunung api. Kita cek pada teksnya. Nah, di teks paragraf keempat ini sama sekali tidak dibahas negara yang tidak pernah mengalami gempa. Jadi tidak ada pembahasan kalau di teks ini negara-negara tidak pernah gempa. Tidak ada pembahasan itu. Kalaupun yang 20% tadi ini jika merujuk pada yang ini, di sini kan 80% gempa bumi terbesar di daerah cincin api Pasifik. Nah, berarti 20%-nya itu di daerah yang bukan termasuk cincin api Pasifik. Jadi pernyataan yang ini kurang tepat ya. Sama sekali di teks tersebut tidak dibahas
negara-negara yang tidak pernah mengalami gempa. Kalaupun yang 20% itu disebutkan negara yang tidak termasuk di cincin api Pasifik. Jadi pernyataan yang C ini kurang tepat ya. Kita lihat yang pernyataan D. Di sini disebutkan sekitar 10% gempa bumi di dunia terjadi di wilayah yang tidak termasuk cincin api Pasifik. Kata kuncinya itu ya, sekitar 10% gempa bumi di dunia terjadinya di wilayah yang tidak termasuk cincin api Pasifik. Nah, kita cek di paragrafnya. Nah, di sini memang tidak disebutkan 10%, tidak ada yang membahas 10%, tetapi kita bisa lihat dari kalimat yang ini ya, yang pertama. Di sini disebutkan setidaknya sekitar 90% semua gempa bumi di dunia terjadi di sepanjang daerah cincin api Pasifik. Kalau 90% terjadi di cincin api Pasifik, berarti yang 10%-nya terjadi di luar daerah cincin api Pasifik. Nah, kita lihat ke pernyataan yang tadi, apakah sesuai dengan kata kunci 10%-nya terjadi di luar daerah cincin api Pasifik. Nah, sudah sesuai ya, sekitar 10% gempa bumi terjadi di wilayah yang tidak termasuk cincin api Pasifik atau di luar cincin api Pasifik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya.